Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Adapun yang lagi sakit juga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial tentang bagaimana caranya agar cut off di Pro-G billet ini nggak nyangkut. Ini buat teman-teman yang bingung masalah Pro-G HID atau Pro-G billet sering nyangkut cut off-nya, atau pas beam atau hake-nya nyangkut, atau nggak begitu pas di lampu jauh dinyalain itu nggak balik-balik lagi, artinya udah di lampu tombolnya udah di lampu dekat tetap masih jarak jauhnya masih manteng. Nah, saya mau kasih triknya nih sedikit. Alat yang perlu dibutuhin cukup pakai ini. Nah, apa nih namanya, seng, atau pakai kaleng pokari juga bisa ya, tapi di double. Ini bahannya seng. Nah, dibikin kayak gini, kayak huruf T, jadi seukuran selenoidnya. Saya pakai cara ini sudah berapa kali, lebih sering sih Pro-G billet, khususnya billet ini nih. Ini udah berapa kali saya nanganin Pro-G billet. Sniper ini sering cut off-nya nyangkut, atau pas lampu jauh dia nggak balik lagi. Artinya begitu pas lampu jauh main, tak ini kan cut off-nya main. Nah, si Pro-G ini nggak balik-balik. Saya udah coba diakalin pakai pernya ditarik, tetap aja nggak mau balik-balik, maksudnya sering kejadian lenoidnya nyangkut. Dan cara yang kedua, kalau kalian punya per Pro-G HID yang kualitasnya lumayan bagus, nah bisa tuh diganti pernya pakai punya Pro-G HID yang lumayan bagus, karena dia pernya lebih kuat, jadi pas mantolnya atau nendangnya gitu lebih kencang. Oke, kita langsung saja praktek di Pro-G nya. Langkah yang pertama, ini dibuka dulu pakai obeng blast. Nah, ini sengaja yang dikunci cuman satu doang untuk durasi video. Kalau sebenarnya kan 4 ya. Ini dibuka semua dulu ininya, apa namanya, bautnya. Nah, setelah terbuka, lensanya diambil. Nah, bentuk selenoidnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini jadi begitu sering udah main begini, ini pas beam nyalain kan cut off-nya main begini, tak. Nah, ini nggak balik kayak gini terus. Nah, ini kan lagi bagus, nanti kalau lagi jelek biasanya nyangkut. Nah, sekarang triknya diganjel bagian ininya, dibuka dulu Pak, sama pakai obeng plus kanan kiri. Saya perjelas lagi pakai obeng plus. Nah, setelah terbuka kita lihat, nah kayak gini kurang lebih. Nah, nanti yang diganjel bagian sini nih, tapi masukinnya dari sini, dari atas. Kenapa diganjel? Bisa mengurangi arahnya nggak balik, karena dengan diganjel kurang lebih 0,1 mili kali ya, ini si apa namanya nih, gulungan atau coil yang di selenoidnya ini jadi agak lebih maju, jadi otomatis narik ke sininya nggak terlalu ke dalam banget. Nah, nih kalian lihat nggak balik. Nah, sekarang kita ganjel, nanti dikinin bakalan bagus nggak baliknya, kita buktiin. Buka selenoid tadi di bagian sininya ya, nggak usah sampai lepas ya, cukup
kendor aja biar si plat ininya bisa dimasukin dan nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah, cara masuknya ini plat yang udah dibikin, ininya tekuk dulu, terus sisipkan ininya antara si solenoid dengan seng ini, kita masukin dari atas. Nah, kita bantu pakai obeng min. Nah, setelah masuk, nah jelas ya, jadi dia dijepit antara seng dengan solenoid tuh, antara seng dengan solenoid. Setelah ini masuk, tinggal dikencengin aja bro ininya ya. Nah, tinggal dikencengin. Setelah dikencengin, coba kita tes, tadi kan sempet berapa kali nggak balik, kita tes dia baliknya lebih bagus. Nah, di kemungkinan nyangkutnya jarang. Nah, setelah kita pasang ininya, platnya tinggal dimasukin lagi. Sebelum kita pasang, kita bersihin dulu. Nah, setelah bersih, tinggal pasang. Pasin dulu lubang bautnya. Nah, setelah pas, tinggal dipasang murnya mulu bautnya. Ini dengan cara ini terbukti udah berapa kali proji berhasil ya dengan cara ini. Kalau kalian nggak punya seng, bisa pakai kaleng Pocari, cuman di double atau jadi 2 lembar. Artinya dibikin kayak tadi huruf T. Kalau tadi kan cuma 1 lembar karena ukuran sengnya lumayan tebel. Kalau pakai kaleng Pocari dia terlalu tipis, jadi mesti dikasih 2. Kalau masih kurang jelas, ditanyain di kolom komentar aja ya bro. Kita tes lagi. Nah, tekan sampai full, balik. Nah, sekarang tinggal kita pasang lensanya. Nanti setelah ini pasangin semua, nanti saya tes outputnya atau high beamnya. Oke, sudah terpasang semua, tinggal kita tes lampunya. Sorry tadi sebelum pembongkaran nggak saya tes dulu pakai cahaya, tapi manual pun tadi kurang lebihnya sama kayak tadi pas pakai tangan.
Nah, berhasil teman-teman. Nah, kurang lebihnya segini dulu trik untuk ngakalin supaya high beamnya jadi nggak nyangkut lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.